Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smanifa TV dimanapun berada. Kali ini kembali lagi dengan saya Rahmat Aulia di podcast Manifa TV. Baik, pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan tamu, yakni beliau adalah seorang penulis dan juga pegiat literasi, yakni adalah Bapak Muhammad Subhan yang telah hadir bersama kita di podcast Manifa TV pada kesempatan kali ini. Gimana kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah baik, Rahmat. Terima kasih sudah diundang di Iya, Bang. Semanifa TV ya. Iya, Bang. Luar biasa. Mm. Eh, Gimana nih Bang, kesehariannya Bang, gitu Bang? Keseharian nulis, kemudian berkegiatan literasi, ya konsultan media sekolah, Mm-mm. juga ngopi. Iya Bang ya. Ngopi. Langsung aja ya Bang ya. Ya, oke. Kan kita Abang sebagai penulis gitu Bang. Hmm. Nah, gimana sih Bang caranya menjadikan menulis itu sebagai hobi gitu Bang? Ya, pertama harus punya kemauan ya. Mm-mm. Kemauan artinya kita punya minat untuk jadi penulis. Walaupun nanti profesi adik-adik pelajar misalnya ada yang jadi dokter, guru, insinyur, teknokrat atau bahkan pejabat dan lain sebagainya, nggak masalah. Tapi kalau dibaringin dengan nulis, maka nanti Mm. profesi-profesi itu akan tambah sukses gitu Ya, karena Bang. punya karya gitu. Nah, ini minat. Nah, kemudian yang kedua tentu tekad ya. Soal bakat itu bisa diproses, bisa dilatih. Nah, tekad artinya setiap hari kita mau belajar, praktek nulis. Mm-mm. Sudah itu tentu harus latihan ya, latihan secara konsisten, istiqomah. Mm-mm. Konsisten tadi itu istiqomah, kemudian menyediakan waktu khusus untuk nulis gitu. Iya. Jadikan nulis sebagai kebutuhan, bukan sekedar tugas atau kewajiban saja, tapi kebutuhan. Kita butuh nggak dengan nulis? Mm. Makan, minum kita butuh, sholat, ibadah kita butuh. Nah, kalau butuh berarti kalau kita tidak melakukan itu, ada sesuatu yang kurang. Ada yang membuat kita resah, gelisah. Iya. Nah, masukkan menulis sebagai bagian dari kebutuhan. Kalau nggak sehari nulis, ya berarti ada yang kurang. Kita gelisah gitu Iya kan. Bang. Ah, Selanjutnya nih Bang, kan kita udah menjadikan menulis itu sebagai hobi nih ke Bang. Nah, gimana sih Bang caranya dari hobi menulis itu kita bisa mendatangkan apa pundi-pundi uang gitu Ya, Bang? benar. Tentu ada orientasi nulis itu untuk apa gitu ya. Iya Bang. Tapi tentu uang atau penghasilan dari menulis itu bukan satu-satunya tujuan gitu ya. Mm. Kita harus memetakan dulu orientasi kita mau ngapain dengan nulis. Nah, barangkali pertama ingin dapat uang. Tapi yang kedua barangkali ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita. Mm-mm. Kemudian yang ketiga barangkali ingin memperkuat skill kita sehingga bisa menyampaikan banyak hal lewat tulisan, lewat media begitu. Nah, kalau niatnya ini diperbaiki dari awal, nulisnya untuk apa, Mm-mm. maka nanti tujuannya tercapai. Nah, uang itu nanti akan menjadi bagian dari bonus kerja menulis kita. Jadi kalau uang dulu, lalu nulis, nggak dapat uangnya, kita akan kesal, kecewa. Karena belum tentu bisa langsung dapat duit kan. Iya Bang. Tapi kalau nulis untuk ya senang-senang aja, happy-happy, bisa berbagi pengalaman, bagi bercerita, lalu ada lomba kita ikut, kirim ke koran, ke penerbit, Mm-mm. lalu dapat royalti, nah, itu kan bonus-bonus. Lalu nanti ada penghargaan, kita diunggulkan, dimenangkan, itu juga bonus. Nah, jadi poin pertama, luruskan niat ketika Iya. akan menulis, gitu. Kemudian nih Bang, Hmm. kan apa namanya kayak kita kan udah generasi muda kan untuk sekarang ini kan bisa dibilang jarang gitu yang hobinya Hmm. sebagai penulis gitu Bang. Ya, Nah, kalau misalnya generasi muda ini memanfaatkan menulis gitu Bang, apa sih impact atau dampak yang dapat dirasakan oleh generasi muda gitu ya Bang? benar, ini bagus pertanyaannya ya. Tentu dampaknya luas sekali ya. Walaupun tidak jadi penulis, tapi seluruh lini kehidupan kita itu bersentuhan dengan tulis-menulis. Iya Bang. Nah, contoh podcast ini. Nah, ini kan ada teksnya kan? Iya. Nanti ada judul, ada teks. Kalau pilihan judul, teks, narasi yang nggak tepat, itu Mm. nanti nggak akan nyambung dengan video. Nah, yang mau jadi YouTuber perlu kekuatan teks dan kemampuan menulis. Atau yang mau jadi guru misalnya, Iya ya, Bang. guru kalau seandainya dia tidak bisa menarasikan apa yang dia sampaikan dengan bahasa yang terstruktur dan baik, siswa nggak akan ngerti, gitu. Iya Bang. Kalau mau menjadi pengusaha, pejabat, tentu mereka butuh catatan-catatan ya kan. Mm-mm. Pejabat dia akan buat nota-nota untuk bawahannya. Pengusaha akan membuat catatan-catatan untuk hasil usahanya.
Ya. sehingga bisa dikomunikasikan dengan banyak orang. Mm-mm. Nah, jadi menulis itu dasar, maka dalam literasi dasar itu membaca dan menulis. Membaca dan menulis. Nah, jadi membaca dan menulis ini perintah Tuhan ini. Ada Ya. dalam Al-Quran. Kalau tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, kita diancam masuk neraka. Coba nanti mindsetnya diubah. Tidak membaca, tidak menulis, kita masuk neraka. Ya. Kenapa masuk neraka? Karena perintah Tuhan, ya kan? Karena ada dalam Al-Quran. Al-Quran. Nah, jadi begitu. Jadi menulis itu bisa digunakan untuk seluruh lini kehidupan, tidak harus jadi penulis saja. Tapi Ya. kalau jadi penulis dengan dibarengi profesi yang sudah ada, itu makin hebat. Guru yang penulis, wah luar biasa. Pejabat yang nulis makin hebat. Pedagang, pengusaha, penulis makin keren gitu. Ya. Gitu, Rahmat. Ngomong-ngomong nih Bang, ada nggak nih Bang buku yang sedang Bang kerjakan untuk sekarang ini Bang, atau Iya. sedang yang baru terbit gitu Bang? Nah, yang baru terbit itu Rumah di Tengah Sawah, Iya, diterbitkan oleh penerbit legendaris Balai Pustaka. Balai Pustaka ini penerbit tua besar, sudah ada sejak zaman Belanda, kemudian dikelola oleh pemerintah Indonesia yang menerbitkan novel-novel Siti Nurbaya, ya, novel-novel angkatan pujangga lama gitu. Iya, Bang. Nah, alhamdulillah mulai 2022 kemarin, Rumah di Tengah Sawah, novel saya itu diterbitkan di situ. Dan jangan lupa ya, nanti pemirsa Semanifa TV cari bukunya di seluruh marketplace atau di toko buku online Balai Pustaka. Nah, yang baru sedang saya tulis buku Rumah Masa Kecil, ya, lanjutan dari Rumah di Tengah Sawah. Itu sedang prosesnya, mudah-mudahan tahun ini bisa terbit. Nah, saya menulis cerpen, novel, puisi, dan karya jurnalistik, dan insya Allah semuanya akan berorientasi kepada buku nanti, begitu. Oke Bang. Mungkin itu aja nih Bang Oke, bincang-bincang Rahmat. kita untuk siang hari ini Bang, karena juga waktu mau sholat Jumat ya kan Bang. Siap. Hmm. Nah, itulah kira-kira bincang-bincang kita dengan Bang Muhammad Subhan. Jadi dapat kita ketahui bahwa menulis itu banyak impact dampak positifnya bagi kita semua, khususnya kita generasi muda. Oke, baik, saya Rahmat Aulia dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.